Bang, gimana caranya ikut lelang? Di mana lokasinya? Apa APK-nya? Oke, buat yang baru bergabung jangan lupa follow, tonton terus kontennya sampai habis. Nanti kita jawab. Nah, sementara ini, ini yang mau cek lelang, kita udah disiapin kuncinya. Kita bawa aja dulu satu lah ya. Kita bawa satu ini di lot 100-an. Oke, nanti kita tes nih motornya. Oke, kita awali dulu. Untuk kali ini lelang ada sekitar 130 lebih, kayaknya hampir 150 kalau nggak salah. Di lot 1 Yamaha Gear Ultima 2025, nih motor masih oke nih. 2025 14.900.000 startingnya. Tadi kemarin saya lihat di APK masih ada lagi yang lebih bagus lagi. Yang ini kilometer kebetulan 9.000. Nanti ada yang kilometernya 2.000 di belakang sana. Nanti kita cek ya. Oke, kemudian di lot kedua ada Yamaha NMAX tahun 2023. Starting di 19.200.000, BPKB-nya ready, SNK-nya juga ada, pajaknya bulan Oktober 2024. Ini kondisinya masih oke nih. Knalpotnya aja yang udah gantian tapi mulus. Ini tipe yang ABS. Tipe yang ABS. Ini murah ini. Oh iya, ini tipenya yang ABS. Knalpotnya ada ini gantian ya. Oh, ini bagus nih kayaknya nih. Ini pasti rame nih. Ini pasti rame nih. 2023. Nanti kita lihat ya laku di angka berapa. Oke, berikutnya ada Yamaha Frigo S 2023. 12 juta. Ini juga motornya juga masih bagus. Nah, ini teman-teman pedagang yang lagi mau coba cek unit. Nah, ini dia lagi coba cari kuncinya mungkin ya. Oke, kita lanjut ke unit-unit berikutnya. Oh iya, tadi di awal gimana caranya, di mana lokasinya, apa APK-nya. Nah, buat yang pengen tahu, oke, tar dulu nih di tracker 19.800.000. Kemarin dari 20.800.000-an turun 20.600.000 sampai saat ini turun lagi 19.800.000 nih, turunnya 200 nih. Masih belum laku. Jadi unit yang tidak laku di tiap lelang nanti harganya akan berkurang. Jadi kalau misalnya di lelang kali ini nih nggak laku, nah berikutnya lelang dia harganya turun. Nah, turunnya berapa itu tiap unit beda-beda. Ada yang turunnya malu-malu cuma turun 100, 200. Ada juga yang turunnya lumayan sekitar 500. Ada juga kadang-kadang yang turunnya tuh bisa 1 juta sendiri. 1 juta deh turunnya. Jadi kalau kita melihat ada unit yang kira-kira harganya masih belum masuk, tunggu aja, sabar aja. Nanti juga harganya akan turun. Nih seperti Revo bapak-bapak nih. Kemarin waktu awal nih di 7.800.000 kalau nggak salah, 7.800.000 atau 7.900.000. Saat ini turun di 7 juta. Masih belum laku. Tahun 2022. BPKB-nya ada, SNK juga ada. Masih sampai tahun depan. Nah, ini yang tipe-tipe budget pelajar ini Soul GT 2014 2.500.000. BPKB-nya ada, SNK tidak ada, kunci kontaknya nggak ada, akinya mati. Jadi udah komplit ini. Murah, ya bisa dinyalain. Hah? Gimana Bang Sanim? Murah, Bos. Murah ya? Bikin susah, Bos. Oh iya. Nih. 2 juta. Nah, ini unit-unit kesukaannya Bang Sanim. Karena Bang Sanim ini ya spesialisasinya di situ. Nah, dia bisa cari cara untuk supaya motor itu bisa nyala kembali. Oke, yang ini Yamaha NMAX 2021 17.200.000 kondisi oke. Nah, tadi sampai di mana? Tadi sampai di ini dia lagi dites nih yang tadi yang di lot nomor 2. Platnya Jakarta Depok EAJ. Kondisinya masih oke nih kayaknya nih. Ngebul dikit teman, biasanya kalau baru nyala agak ngebul, ditunggu aja. Lexi 2022 di 7.600.000. Kemudian ini 2024 15.800.000 nih. Sebelah-sebelahan. Lexi versi old dan Lexi versi baru. Oke, kemudian oh ya, tadi lanjut lagi. Oh, ini kasihan banget nih, nggak ada spakbor depan ini. Di 15.400.000 Grand Vilano 2024. BPKB-nya ready, sayangnya SNK nggak ada, tapi harga ya masuk murah lah. Sayang nggak ada SNK-nya.
Kemudian oh ya, buat yang pengen tahu gimana caranya ikut lelang, terus di mana lokasinya, apa aplikasinya, tolong dibantu di komen-komen dulu. Nanti untuk komen yang terbanyak, nanti kita bikinin konten untuk berikutnya. Wah, ini harinya kebetulan cuacanya udah mau mendung nih. Padahal tadi saya di rumah jalan itu udah panas sekali, masih panas sekali. Sekarang udah mendung dan udah hujan gerimis. Honda Beat 2014 3.100.000, kita cepat aja karena hujan ini, cuaca lagi tidak mendukung. Nah, buat yang pengen tahu caranya gimana, lokasi di mana, APK-nya, jangan lupa komen ya. Komen sebanyak-banyaknya. Komen paling banyak akan kita bahas di konten berikutnya. Yamaha Gear 125 2022 4.300.000. BPKB ready, STNK-nya tidak ada. Kondisinya sebenarnya masih oke. Kilometernya 34.000. Sayangnya STNK-nya aja tidak ada, tapi ini harganya masih oke untuk unit 2022. Kecuali nanti mesinnya kita cek dulu ya, masih oke atau enggak. Nih saya udah kehujanan, gerimis tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut dulu demi kalian supporter SKBM yang setia. Yamaha Frigo 2020 4.100.000. BPKB ready, SNK-nya tidak ada, unitnya mati sayangnya. Cuman ini unit masih oke. Kilometernya jauh banget, 100.000. Ini kayaknya motor capek. Kenapa unitnya mati? Ya nanti kita cek ya. Kira-kira gimana? Fatal apa enggak? Nah, ini sebelum kita masuk ke yang lain nih, saya kayaknya off dulu karena nanti lanjut lagi karena nih gerimis. Nah, ini nih biang penyakit nih. 2024 kemarin harganya 20 juta, sekarang turun 19.400. Ini motor sebenarnya oke, tipe connected, kilometer 20.000, BPKB ada, STNK ada. Ini saya kemarin menang, ini saya yang dapet ini. Cuman ternyata nih orang kena etlenya 9 kali. Akhirnya setelah berdiskusi dan memikirkan ini gimana caranya, akhirnya saya memilih One Press. Akhirnya saya dapat peringatan dari balai lelang. Jadi deposit saya akhirnya dipotong. Nah, buat teman-teman ini salah satu juga syarat dalam mengikuti lelang adalah kita nggak bisa seenak-enaknya main beat terus kita nggak tebus gitu. Nah, ini kemarin karena perhitungan itu ya, ini buat pelajaran juga sebenarnya. Kemarin saya sebenarnya biasanya saya selalu ngecek, cuman kemarin saya buru-buru kejeblos ke bawah nafsu karena saya lihat kagak ada yang ngebit, unitnya masih sebenarnya kayaknya masih oke, tapi saya nggak belum cek secara menyeluruh, terutama masalah ini ya, etle ya, denda etle ya. Kalau mesin sama inian udah saya cek, kebetulan dibantu cek juga sama Bang Naji. Nah, itu bagus. Nah, saya salahnya biasanya saya cek di aplikasi, cek Runmore. Ini orang kan tuh SNK-nya baru mati, SNK-nya kena blokir atau enggak. Nah, setelah saya ngebit dan saya menang, saya cek, ternyata blokir etle. Nah, setelah diblokir, ternyata saya cek lagi di website, cek etle. Nah, di situ terlihat ada 9 kali pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Yamaha Gear 2022 5.500.000. Ada dia robos lampu merah, ada dia masuk jalur cepat, ada nggak pakai helm. Kok bisa ya? Nah, akhirnya setelah berdiskusi, wah nih kayaknya satu bahkan memakan waktu dan tenaga lebih, dan yang lebih dari itu pusingnya ya. Ya kita harus beresin kan. Kalau etlenya sebanyak itu ya lumayan juga ya. Jadi akhirnya saya One Press. Artinya One Press saya tidak melunasin kewajiban saya. Akhirnya deposit saya hilang, dan ketika depositnya hilang, unitnya bisa dilelang kembali, dan kali ini turun dari 20 juta jadi 19 juta. Nah, buat yang lagi nyari motor bekas atau yang lagi ini, nah sekarang nih ya, saya sebenarnya malu juga karena saya sering kali ngingetin temen-temen gitu, awas etlenya dan ini, dan tapi kejadian di saya juga. Kenapa Pak Wiwit? Ada nggak?
77. Coba dicek nih 100-an. 160. Ada yang nyari kunci ya? Iya. Masih nempel kali? Nih Pak Wiwit juga juragan juga ini pedagang nyamar. Oke. Tadi lanjut lagi deh, sampai shock denger ya kemarin, karena sebenarnya sih bisa sih diurus ya, sebenarnya bisa diurus, tapi ya saya milih tidak mau mengurus karena lagi padat kebetulan jadwalnya, jadi saya nggak mau pusing dulu. Sebenarnya rugi uangnya nggak, ya Magir 2025 14.900.000 masih tinggi. Oke, Aerox 2024 17.800.000. Oh, SNK-nya nggak ada. Oke, lanjut lagi. Saya malunya, saya sering kali ngingetin teman-teman atau pedagang cek etle, cek ininya, tapi saya sendiri kejeblos. Itulah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Walaupun sepertinya konyol, tetapi kejadian juga di saya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari motor bekas, ya sebenarnya nyari motor bekas itu sebenarnya, oh ini murah nih 2019. So sayang SNK-nya nggak ada, di 8 juta. Ya ampun, siapakah itu yang tidak bertanggung jawab? Jadi itu kelakuan orang ngecek unit, tapi kan kunci ini kan sebenarnya kan kalau udah nggak dipakai ditaruh lagi di tempatnya ya kan. Nah mungkin dia males ngembaliin, digantungin aja di motor di bagian belakang. Itu jangan dicontoh. Itu orang-orang yang tidak menghargai orang lain, karena di sini juga sebenarnya banyak yang lagi mau cek unit. Ya kalau saya minjem kan nanti kan saya mau cek unit, makanya saya ambil yang paling belakang ya, karena biasanya nih kan belakang nih lagi kosong. Jadi ya kita saling menghargai aja, sama-sama cari makan, sama-sama dagang, sama-sama aja kita jaga tempat kita cari uang, ya kan gitu kan. Nah oke, lanjut berikutnya. Ya nyari motor bekas itu kalian harus benar-benar cek etle. Jadi sebenarnya untuk mencari motor bekas, kalau kita mau dapat yang untung, yang bagus ya, itu banyak sekali faktornya. Dari harganya satu, yang kedua surat-suratnya gimana, pastiin. Jadi setelah harganya kita harus tahu nih harga pasaran berapa, jangan sampai kita ngambil kemahalan. Nah setelah harganya, kemudian surat-suratnya kita pastiin surat-suratnya lengkap atau tidak ada bermasalah. Nah kemudian setelah itu kondisi motornya. Nah kondisi motor ini tentu saja kan namanya motor bekas ya, kondisinya tuh pasti berbeda-beda gitu. Harganya kadang harga lebih murah tapi kondisinya lebih bagus, atau kondisi kadang lebih mahal tapi kondisinya masih lebih jelek gitu. Jadi kita harus pinter-pinter tuh. Nah untuk kondisi motor aja tuh sebenarnya nggak cuman kita bisa cuma mengandalin mesinnya aja. Gear 2022 di 5.500.000. Kali ini kayaknya banyak banget gear ya dari tadi ya. Gear harganya juga sebenarnya masuk nih. Cuman sayangnya SNK-nya pada nggak ada. Ya SNK sih bisa diurus, SNK kita balik nama, kita urus juga bisa. Atau nih kalau yang di unit-unit baru, ini di BPKB-nya biasanya ada nomor telepon pemilik sebelumnya. Karena di BPKB tahun 2022 ke atas kayaknya udah ada nomornya deh. Nah jadi kita bisa telepon, kita bisa minta, dan itu juga ada beberapa pedagang yang seperti itu, melakukan praktek seperti itu. Jadi dia minta. Nah kebetulan kalau misalnya orang emang nyambung, terus ya dia juga kan nggak butuh lagi suratnya, biasanya ditebus aja, diambil aja SNK-nya, karena BPKB-nya juga kan udah dialihkan kan, pemiliknya udah berubah kan. Nah biasanya sih digantilah uang penggantian antara 200 sampai 500 ribu, kadang-kadang ada yang 700 juga, ada pernah dengar juga teman sejuta, tapi rata-rata range-nya di sekitar 200 sampai 500 ribu. Oke, unit mana nih yang kita mau dicek, karena kita di unit-unit udah di 110, ini udah 122. Oh berarti nanti kita cek di depannya aja ya, 111. Oke nanti kita cek 123. Oke, selain itu jadi selain kondisi motor itu ada dua, kondisi mesin dan kondisi bodinya. Nah mesin ini sekarang ini
murah ya, rata-rata terjangkau ya. Spare part kita bisa beli di online. Kemudian pilihan bengkel-bengkel yang bagus pun saat ini udah banyak sekali. Dan karena sekarang zamannya sosial media, banyak bengkel-bengkel juga tuh yang apa namanya. Nah, nih udah ada yang bunyi nih. Apakah ini yang kita cari? Nah, ini yang 14.900.000 Yamaha Gear 2025, BPKB-nya ada, STNK-nya juga ada, masih pajaknya sampai tahun depan. Nih kilometernya rendah. Nih kalau nggak salah kilometernya masih 2000-an. Masih 2000-an. Ini kondisinya juga masih bagus sekali. Dibanding yang tadi yang di lot nomor 1 yang di depan, sama ini masih bagusan ini nih. Nah, ini lagi mau dicek sama Bapak Vito. Tuh kondisinya. Nyalain bang. Tuh mulus banget. Kilometer 2000 ya bang. Kilometer 2000 guys. 14.900.000. Ini barunya di kisaran 21-22 deh. Nah, motor baru berapa bulan ini? Berarti bulan 8. Udah ada di tempat lelang dengan diskon hampir 7 juta. 7 juta, iya. Jadi pilih yang mana nih? Ini motor juga mulus banget. Jauh dari oplos-oplosan ini. Dari suaranya halus, kondisi mesinnya juga inian, oke. Plat Jakarta Timur, TYC. Aduh, kameranya pegangnya. Oke, lanjut. 17.200.000, 17.100.000. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi lanjut lagi untuk spare part itu banyak dijual di online. Terus kemudian apa namanya? Untuk bengkel juga banyak di udah banyak bengkel-bengkel bagus. Mungkin di daerah-daerah kalian juga pasti ada bengkel-bengkel bagus. Kalian karena sekarang zamannya sosial media, kalian juga bisa cek di sosial media atau di reviewnya di Google. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah body. Body itu kadang-kadang guys, bodinya kalian kalau yang ini kan ada yang dikawat-kawatin, ada yang ditempelin, ada yang bekas pecah, ada yang perlu dicat ulang dan lain sebagainya. Body itu kadang-kadang lebih mahal. Body itu kadang-kadang lebih mahal daripada mesin, betulin mesin. Nah, jadi ada 3 faktor ya. Jadi yang pertama adalah harga, yang kedua adalah surat-suratnya, dan yang ketiga adalah kondisi motor, baik itu mesin maupun bodinya. Nah, itu semua kalau dicampurin kalian harus sudah bisa tuh. Kalau untuk kalau nyari motor bekas, kalian udah bisa kalkulasin berapa total biaya kalau nanti unitnya sampai siap dipakai. Kalau ngomong soal murah, yang paling murah tentu aja belanja di Surya Kreasi Bangun Mandiri Store, SKBM Store, karena disitulah tempatnya barang murah dan berkualitas. Terus dukung SKBM dengan belanja di SKBM Store, karena tempatnya yang murah dan barangnya pastinya berkualitas. Oke, jangan lupa komen dan jangan lupa follow. Komen sebanyak-banyaknya untuk konten berikutnya. Apakah caranya gimana, tempatnya di mana, atau apa aplikasinya. Terima kasih, ciao.